Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana godaan Zulaikha dan perempuan Mesir kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hingga beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dan di video kali ini kita akan bahas kisah kehidupan Nabi Yusuf di dalam penjara hingga diangkat menjadi bendaharawan Mesir atau menteri keuangannya negeri Mesir. Di dalam penjara ternyata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tetap beribadah dan berakhlak mulia, sering memberi nasihat, membantu orang yang berada di dalam penjara, sehingga orang-orang yang berada di penjara tertarik dengan beliau. Disebutkan di dalam buku-buku tafsir, sebagian orang yang keluar dari penjara mengatakan, "Aku tidak mau keluar dari penjara karena ingin bersama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam." Mereka enggan keluar dari penjara dan ingin dipenjara lagi supaya bisa berteman dengan Nabi Yusuf. Hingga akhirnya ada 2 orang yang datang kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta fatwa tentang mimpinya. Mereka tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena tingkah laku, akhlak dan perangainya yang sangat mulia dan baik, membuat mereka tertarik dengannya, sehingga mereka mau bertanya tentang tafsir mimpi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ahaduhumma inni asiru khamra." Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan kemudian salah satunya berkata, "Akharu inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut toiru minhu." Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Nabi takwilih, berikanlah kepada kami takwilnya. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam didatangi oleh 2 orang tersebut untuk ditafsirkan mimpinya, beliau mengatakan, "La ya'tiquma ta'amun turzaqanihi illa na'ba'tukuma bitakwilih qabla ayyatiyakuma." Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa saat itu merupakan kesempatan bagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yaitu ketika mereka berdua datang dan sedang butuh kepada beliau. Sebelum beliau menjelaskan takwil mimpi mereka, beliau ingin mendakwahi mereka. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi beliau ketika beliau berada pada posisi yang tinggi, yaitu dalam keadaan sedang dibutuhkan, sedangkan posisi mereka yang rendah, yaitu dalam keadaan membutuhkan beliau. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sebelum aku menafsirkan mimpi kalian, dengarkanlah terlebih dahulu apa yang aku bicarakan. Janganlah khawatir, karena sebelum datang jatah makanan kalian, maka mimpi kalian sudah aku tafsirkan kepada kalian." Artinya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak langsung menafsirkan mimpi mereka agar mereka merasa tenang dan beliau bisa berdakwah kepada mereka. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai mendakwahi mereka dan langsung dalam permasalahan tauhid. Beliau berkata, "Zalikum mimma 'allamani Rabbi, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Maksudnya adalah seakan-akan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata, sesungguhnya yang mengajarkan ilmu menafsirkan mimpi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan masih ada ilmu yang lainnya yang belum diketahui. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun mendakwahi mereka berdua. Nabi Yusuf mendakwakan tauhid. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, makana lana an nusyrika billahi min syai'i, zalika min fadlillahi alaina, walakinna aksaron nasi la yaskurun."
dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Lihatlah teman-teman, Nabi Yusuf mengajarkan bahwa nikmat tauhid adalah nikmat yang sangat besar. Meskipun ketika itu beliau tidak memiliki dunia sama sekali, bahkan beliau sedang di dalam penjara. Ya sohibai sijni arbabum mutafariqunna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Para ulama mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tidak mengatakan wahai fulan dan fulan, akan tetapi mengatakan wahai penghuni penjara. Ini merupakan hal yang bagus, karena saat itu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sedang di penjara. Beliau menyebutkan perkara yang mereka sama-sama mengalami penderitaannya. Kemudian setelah Nabi Yusuf selesai mendakwahi mereka, kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Ya sohibai sijni amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fa yuslabu fa ta'kulut tayru mir ra'si qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kalian tanyakan kepadaku. Menurut tafsir Al-Qurtubi bahwasannya penghuni penjara yang pertama ditafsirkan mimpinya bahwa dia akan keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja. Sedangkan penghuni penjara yang kedua ditafsirkan mimpinya bahwa dia tidak akan keluar dari penjara, namun dia akan dipenggal, setelah itu disalib hingga mati. Kemudian burung-burung akan datang dan mematuk-matuk kepalanya. Sahabat ashab jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam berkata kepada orang yang akan selamat agar jangan lupa untuk menyebut namanya di sisi sang raja. Minhu mazkurni inda rabbik, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Artinya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam meminta syafaat agar namanya disebut-sebut di sisi sang raja, supaya raja tahu bahwa beliau adalah orang baik dan tidak bersalah, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang. Namun ternyata setan menjadikan orang yang selamat ini lupa akan pesan yang diamanahkannya. Fa'ansahu syaitanu zikru rabbi. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Pada penafsiran ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa setan membuat orang ini lupa, sehingga setelah dia selamat dan senang menjadi pelayan raja selama bertahun-tahun, tidak pernah bercerita sama sekali tentang Yusuf alaihi salatu wasalam di depan sang raja. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam lupa menyebut nama Allah, sehingga dia mengaitkan harapannya kepada penghuni penjara yang selamat tersebut dan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa setan telah membuat orang yang selamat dari penjara tersebut lupa. Akhirnya karena disebabkan orang tersebut lupa, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam semakin bertambah bertahun-tahun di dalam penjara. Ada sebagian ulama yang mengatakan hingga 7 tahun atau kurang lebih daripada itu. Beliau bersabar di penjara hingga bertahun-tahun, sampai akhirnya terjadi suatu kejadian, yaitu sang raja bermimpi. Inni aras sab'a baqaratin samani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Raja bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Tidak selalu yang gemuk yang harus menang, terkadang yang kurus pun yang menjadi pemenang. Ini merupakan mimpi yang aneh. Seharusnya sapi yang kurus ditindas oleh sapi yang gemuk. Akan tetapi raja bermimpi kebalikan dari itu, yaitu sapi kurus memakan sapi yang gemuk. Kemudian dia juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir yang lain namun kering. Karena zaman itu mereka tersohor dalam hal menafsirkan mimpi. Maka sang raja berkata kepada seluruh menteri dan anak buahnya,
Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Namun, karena tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut, maka mereka mengatakan, adghasu ahlam, itu hanyalah mimpi-mimpi yang kosong. Mereka mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak bisa ditafsirkan. Ini merupakan mimpi yang bercampur-campur dan tidak bisa dibeda-bedakan, karena tidak bisa dibedakan antara mimpi yang satu dengan yang lainnya. Maka mereka mengatakan, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka terlalu percaya diri. Seharusnya mereka berkata, kami tidak mampu menafsirkan. Akan tetapi mereka tidak mengakui kebodohan mereka, bahkan nekat menyatakan bahwa mimpi raja termasuk jenis mimpi kosong yang tidak bisa ditafsirkan. Tatkala mereka sudah tidak mampu untuk menjelaskan takwil mimpi sang raja, barulah pelayan raja ingat bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam bisa menakwilkan mimpi. Anna unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Ternyata pelayan raja yang selamat dari penjara tersebut baru ingat tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah waktu yang sangat panjang dan bertahun-tahun lamanya. Pelayan tersebut meyakinkan kepada sang raja bahwa dia mengenal seseorang yang berada di penjara yang mampu menafsirkan mimpi dengan benar. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, dan ini merupakan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya pelayan tersebut menyebut-nyebut nama Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam di sisi sang raja bahwa di penjara ada orang soleh yang bernama Yusuf, dia tertuduh dengan berbagai macam tuduhan, maka raja akan memerintahkan untuk mengeluarkannya dari penjara. Lalu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam akan keluar dari penjara dan pulang bertemu dengan keluarganya. Kemudian cerita pun berakhir. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain dan menakdirkan pelayan tersebut lupa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Atau kemungkinan yang lain, seandainya ketika sang raja bermimpi lalu diberitahu langsung oleh pelayannya yang teringat dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang mampu menafsirkan mimpi, kemudian beliau menafsirkan mimpi itu dan benar, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjadi tidak spesial di mata raja dan orang-orang. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelayan tersebut lupa dan baru ingat ketika semua orang sudah tidak mampu menjelaskan tafsir mimpi sang raja, sehingga tampaklah kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di antara para penafsir mimpi yang ada. Itu semua menunjukkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik keburukan ternyata ada kebaikan, sebagaimana pepatah Arab, rubba dorotin nafi'ah, terkadang kemudorotan ternyata mendatangkan kemanfaatan. Setelah itu, pelayan tersebut meminta waktu untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika dia datang dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftinna fis sab'i baqaratin samani ya'kuluhunna sab'un ijafu was sab'i sumbulatin khudri wa ukhara ya bisati la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Subhanallah, setelah mendengar berita dari pelayan tersebut, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam langsung menafsirkan mimpi tersebut. Tazra'unna sab'a sinina da'abba fama hasottum fazuruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un sidadu ya'kulna ma qadamtum lahunna illa qalilam mimma tusinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak hanya sekedar menafsirkan mimpi, bahkan beliau sekaligus memberikan solusinya. Itulah baiknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau mengetahui tafsiran mimpi itu, bahwasanya akan datang musim subur selama 7 tahun berturut-turut, dan datang setelahnya musim kemarau selama 7 tahun berturut-turut. Para ulama mengatakan bahwa demikianlah tafsiran mimpi tersebut, karena sapi berkaitan dengan bercocok tanam, sehingga sapi yang gemuk menggambarkan tentang musim-musim yang subur, sedangkan sapi yang kurus menggambarkan tentang musim-musim kemarau. Adapun sapi-sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk menunjukkan bahwa sapi-sapi yang gemuk datang terlebih dahulu, kemudian setelahnya datang sapi-sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk. Inilah metode tafsir, artinya adalah akan datang musim subur nan hijau selama 7 tahun, kemudian dihabiskan dengan musim kemarau selama 7 tahun. Kemudian ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering, menunjukkan bahwa harus ada hasil panen dari bercocok tanam yang dimakan dan disimpan untuk persediaan di musim kemarau selama 7 tahun yang akan datang. Intinya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menafsirkan akan ada 7 tahun musim subur nan hijau dan 7 tahun musim kemarau. Dan beliau tidak hanya menafsirkan, bahkan beliau juga memberikan solusi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengajarkan dan menjelaskan solusinya, yaitu dengan cara menanam gandum selama 7 tahun sebanyak-banyaknya seperti yang biasa dilakukan. Setelah memanennya hendaknya memakannya dengan secukupnya. Adapun sisanya disimpan dan tetap dalam tangkainya supaya tidak diserang oleh ulat, hama ataupun yang lainnya. Jika masih di dalam gabah atau tangkainya, hal itu masih lebih kuat untuk bisa bertahan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena akan datang musim kemarau selama 7 tahun berikutnya yang akan menghabiskan seluruh hasil panen yang telah dikumpulkan sebagai bahan makanan, yaitu sisa dari hasil panen selama 7 tahun sebelumnya. Setelah itu akan datang hujan yang sangat lebat selama 1 tahun, menghilangkan musim kemarau selama 7 tahun sebelumnya, sehingga orang-orang pada masa itu akan memeras anggur karena saking suburnya pada masa itu. Akhirnya raja mendengar tafsir mimpinya. Dia bergumam bahwa tafsir mimpinya sangat hebat. Semua orang tidak ada yang mampu menafsirkannya kecuali Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya sang raja berkata kepada ajudannya, "Wa qala al-maliku tuni bihi," bawalah dia kepadaku. Akhirnya utusan sang raja datang kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yusuf berkata kepada utusan tersebut, "Alarji illa rabbika fas'alhu ma balun niswati lati qatta'na aydiyahun." Kembalilah kepada Tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk berlepas diri dari tuduhan tersebut. Akhirnya kemudian sang raja memanggil para wanita tersebut, dan di antara mereka adalah Zulaika. Sejatinya istri Al-Aziz adalah yang telah merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah orang yang jujur. Zulaika melakukan hal itu agar Al-Aziz tahu bahwa dia tidak mengkhianatinya, padahal sebelumnya telah disebutkan bahwasanya tidak terjadi perzinaan sama sekali. Dia hanya sekedar merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam saja, dan beliau pun tidak menuruti kemauannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Akhirnya setelah pengakuan Zulaika, jadilah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam semakin mulia. Ternyata tuduhan yang berlangsung hingga bertahun-tahun berupa isu bahwa beliau merayu para perempuan merupakan kedustaan dan berita yang tidak benar. Semua bentuk tuduhan itu pun terbongkar. Akhirnya kemudian raja memanggil Nabi Yusuf dan menjadikan Nabi Yusuf sebagai orang kepercayaannya dan ditawarkan kedudukan yang tinggi. Mendengar perkataan sang raja, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun berkata, "Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim." Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat menjadi menteri keuangan.
Beliau mengatur keuangan negeri Mesir. Beliau juga yang mengaturnya bagaimana saat tiba musim kemarau dan saat musim subur dengan cara yang terbaik. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang dipenjara karena difitnah dan akhirnya menjadi bendaharawan Mesir serta orang kepercayaan raja. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan di video selanjutnya kita masih akan membahas kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.